memang meneliti tentang khusus polen, tetapi di UB itu masih belum melakukan hal-hal demikian, karena kalau kita menganalisis jutaan tahun yang lalu, bisa juga kita kaji dari polenologi, polen ya, ini salah satu karakter yang terawetkan di dalam tanah gitu ya, biasanya begitu gitu ya. Oke, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran gitu, monggo silakan dari kelompok 4. Kelompok 4 ini kelompok A atau B ya? Kelompok C, Pak. Kelompok C ya, oke. Oke. Monggo silakan kalau yang ingin. Saya sendiri sekarang itu kan sebetulnya penelitian tentang masalah polen ya, polenologi tapi untuk industri gitu ya. Monggo kalau nanti ada yang ingin penelitian tentang masalah polen ini, mungkin bisa nanti bergabung terutama dengan Bu Serafina Indriani ya. Belum ada? Oke, kalau belum ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran itu, mungkin nanti kelompok berikutnya, monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 4, kelas B, akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Correlated Evolution of Flower Size and Seed Number in Flowering Plants Monocotyledons. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan. Menurut Bawa 2016, terkait kin selection atau seleksi kerabat, pada dasarnya itu tanaman berbunga mengikuti dua tren evolusioner. Yang pertama, yakni dengan meningkatkan keterkaitan genetik biji dalam ovarium multiovulasi atau buah berbiji banyak melalui evolusi dari mekanisme polinasi pada bunga besar. Yang kedua, yakni pengurangan jumlah biji menjadi satu atau beberapa pada bunga kecil. Nah, dari sini dapat diprediksi bahwa seleksi kerabat ini mengakibatkan tanaman berbunga ini memiliki dua traits atau dua sifat yang berbeda yang saling berkorelasi secara kontras, yakni tentang ukuran bunga dan juga jumlah biji. Yang pertama, ukuran bunga besar itu dikaitkan dengan ovarium multiovulasi atau buah berbiji banyak, sedangkan bunga kecil itu dikaitkan dengan ovarium dengan satu atau beberapa buah berbiji. Maka dari itu, digunakanlah metode filogenetik komparatif modern yang tujuannya untuk menentukan apakah evolusi ukuran bunga dan jumlah biji di monokotil ini dibatasi oleh hubungan filogenetik paksa untuk menguji adanya evolusi yang berkorelasi antara ukuran bunga dan juga jumlah biji, dan juga untuk menilai arah rute evolusi yang paling mungkin terkait ukuran bunga dan juga jumlah biji. Nah, pada jurnal ini dipilih dan difokuskan pada tanaman monokotil karena beberapa alasan, seperti karena monokotil merupakan kelompok tumbuhan yang besar dan juga beragam, memiliki distribusi yang luas, dan juga menunjukkan variasi dalam sifat-sifatnya. Nah, analisis yang dilakukan pada tanaman monokotil di sini dilakukan pada tingkat famili karena dianggap ciri-cirinya itu lebih spesifik. Nah, untuk analisis evolusi ini berfungsi untuk mengetahui sifat reproduksi dari ukuran bunga dan mekanisme penyerbukan serta jumlah biji per buahnya. Next.
Baik, kita akan masuk ke metode analisis, yaitu berjumlah 69 dari 74 keluarga monokotil. Penelitian ini menggunakan pohon filogenetik tanggal karena dalam pohon filogenetik tanggal panjang sebanding dengan usia mutlak taksa dan tidak untuk tingkat evolusi. Kemudian, hal tersebut juga memungkinkan perbandingan skenario alternatif divergensi temporal pada pohon filogenetik. Dengan demikian, seseorang dapat secara eksplisit menguji model alternatif evolusi, sifat, skala temporal, dan besar metode untuk evolusi sifat yang memerlukan filogenetik tanggal. Kemudian data untuk dua sifat, yaitu ukuran bunga dan jumlah biji, dapat dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk Kubitsky, Watson dan Dalwitz, Flora Ekuador, Flora Cina, dan berbagai situs lain seperti di World Wide Web. Metode filogenetik komparatif yang digunakan memiliki keterbatasan pengintegrasian keadaan karakter variabel atau polimorfik dalam analisis, sehingga famili variabel digunakan lebih lanjut dari analisis. Dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran bunga. Ukuran bunga direkam oleh Watson dan Dalwitz serta Kubitsky. Sedangkan gambar bunga berasal dari website World Wide. Pada kasus bunga yang kecil dan tidak mencolok, dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk ukurannya dengan memeriksa gambar di Kubitsky dan Google. Pada pengukuran bunga tersebut digunakan ukuran 10 mm sebagai titik potong untuk bunga yang kecil dan tidak mencolok. Selanjutnya dilakukan validasi dan kategorisasi ukuran bunga. 35 famili yang digunakan mencakup 142 genus dan 642 spesies. Informasi mengenai ukuran bunga berasal dari Flora Ekuador dan Flora Cina, di mana Flora Ekuador mendeskripsikan 13 dari 69 famili monokotil, termasuk ke dalam 31 genus dan 123 spesies. Sedangkan Flora Cina memberikan data untuk 111 genus tambahan dan 519 spesies untuk famili yang dianalisis. Dari 35 famili tersebut, 20 genus pertama dijadikan sampel dan dari setiap genus diambil 10 spesies pertama. Atau jika ada yang kurang dari 10 spesies, maka diambil seluruh spesies untuk dijadikan sampel. Selanjutnya dikumpulkan data ukuran bunga dari 14 famili bunga kecil, termasuk 43 genus dan 205 spesies, dan 25 famili bunga besar, termasuk 99 genus dan 437 spesies. Dari 43 genus bunga kecil memiliki ukuran bunga kurang dari 10 mm dan dari 99 genus sisanya memiliki ukuran kurang dari 10 mm pada 23 genus, 10 hingga 15 mm pada 13 genus, dan ukuran lebih dari 15 mm pada 63 genus. Dan untuk jumlah biji dapat diklasifikasikan sebagai tunggal atau sedikit, yaitu kurang dari sama dengan 4, dan banyak, yaitu lebih dari sama dengan 6. Untuk sampel penelitian yang terdiri dari 69 famili. Kemudian data untuk jumlah biji dikategorikan sebagai satu, sedikit atau banyak, yang 57 familinya bisa tersedia langsung dari berbagai sumber, yaitu Kubitsky, Watson dan Dalwitz, Royal Botanical Garden Kew, dan berbagai publikasi lainnya. Sumber-sumber yang didapatkan menggambarkan jumlah biji per buah sebagai itu sedikit, yaitu kurang dari sama dengan 4, banyak yaitu lebih dari sama dengan 6, dan banyak yaitu lebih dari sama dengan 20. Untuk 12 famili yang tersisa yang tidak dapat diperoleh secara langsung dapat disimpulkan dari jumlah ovula per ovarium. Dari jumlah tersebut, 8 keluarga memiliki satu ovum dalam 1, 2, atau 3 ovarium molekular, dan karena itu diklasifikasikan sebagai memiliki satu atau beberapa ovula dalam biji. Kemudian 4 famili yang tersisa dikategorikan sebagai berbiji banyak berdasarkan deskripsi jumlah bakal biji yang menjadi beberapa atau banyak fokus.
Ya, selanjutnya yaitu bagian analisis data, di mana terkait evaluasi tingkat filogenetik itu dilakukan uji untuk dua sifat yang berkorelasi, yakni ukuran bunga dan jumlah biji. Yang pertama dilakukan tes filogenetik dengan dispersi filogenetik atau D-statistik menggunakan fungsi philo.d. Fungsi D-statistik ini biasanya sesuai dengan sifat biner, yakni dengan penilaian dari variasi angka 0 sampai 1, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa sifat terus berkembang dan mengikuti model, yakni sinyal filogenetiknya yang kuat. Sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa sifat tersebut berevolusi mengikuti model acak atau tidak adanya sinyal filogenetik. Untuk uji yang kedua yaitu uji sinyal filogenetik menggunakan lambda Pagel dengan fungsi fit discrete, di mana nilai lambdanya juga bervariasi dari 0 sampai 1. Dengan nilai 1 menunjukkan bahwa sifatnya secara bertahap mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan terjadi secara acak, sedangkan lambda yang bernilai 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat sinyal filogenetik yang dibawa dan sifatnya telah berevolusi sebagai bentuk respon terhadap proses selektif. Untuk uji selanjutnya yaitu uji Bayesian Markov Chain Monte Carlo atau MCMC dan metode pemetaan stokastik. Tujuannya dilakukan uji ini yaitu untuk merekonstruksi sejarah sifat nenek moyang atau dan mengukur lama waktu yang diperlukan untuk terciptanya suatu karakter tertentu. Selanjutnya yaitu analisis rekonstruksi karakter spesies berdasarkan parsimoni dan dilakukan dengan paleometri, di mana diuji terkait korelasi dari perkembangan dua karakter biner pada filogeni, yaitu ukuran bunga besar atau kecil dan jumlah biji tunggal atau banyak dengan dua metode yang berbeda, yaitu maksimum likelihood dan reversible jump MCMC. Kemudian analisis RGMCMC yang dinilai dengan zero score. Analisis ini diasumsikan berdasarkan tingkat transisi ukuran bunga yang bergantung pada jumlah biji. Jika 0 kurang dari 10% dari RGMCMC, maka mengindikasikan kemungkinan besar merupakan transisi evolusioner. Kemudian analisis maksimum likelihood atau ML yang juga dijalankan untuk mengetahui apakah transisi tersebut terjadi pada tingkat yang sama atau dapat bervariasi. Kemudian penentuan parameter transisi atau key value yang menunjukkan kekuatan setiap transisi. Serta yang terakhir yaitu menggunakan uji likelihood ratio yang digunakan untuk mengetahui apakah model evolusi berkolerasi antara ukuran bunga dengan jumlah biji. Signifikasi likelihood ratio kedua sifat diuji dengan distribusi E kuadrat dan Monte Carlo simulation. Jadi next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian. Secara garis besar, hasil dari penelitian ini menunjukkan dua hal baru, yaitu sebagian besar tumbuhan berbunga dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, berdasarkan ukuran bunganya dan juga berdasarkan jumlah bijinya. Kemudian, dari hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk meneliti jalur evolusi tumbuhan berdasarkan berbagai sifat reproduksi bunganya, mulai dari ukuran bunga, mekanisme penyerbukan, hingga jumlah biji per buah. Data yang berhasil diperoleh peneliti menunjukkan bahwa 74 famili tumbuhan monokotil, peneliti tidak dapat mengkarakterisasi sebanyak 5 famili tumbuhan karena dari kelima famili tersebut memiliki ukuran bunga atau jumlah biji yang bervariasi, sehingga tidak termasuk ke dalam salah satu sifat, bahkan kedua sifat utama yang diteliti. Oleh karena itu, seperti yang terlihat pada tabel 1, kelima famili terakhir dituliskan sebagai could not categorize due to variation in seed number or flower size. Sementara itu, diperoleh data tumbuhan monokotil berbunga kecil sejumlah 34 famili dari total 69 famili karena telah dikurangi dengan 5 famili yang tadi tidak terkategorisasi. Nah, dari 34 famili ini, 28 famili diantaranya memiliki biji dengan jumlah 1 atau beberapa biji tetapi masih tergolong biji berjumlah sedikit. Sementara itu, 6 famili lainnya memiliki biji dengan jumlah banyak. Di sini bagaimana peneliti dapat mengkategorikan banyak
sedikitnya jumlah biji, yakni berdasarkan studi literatur yang menunjukkan apabila tumbuhan memiliki biji kurang dari sama dengan 4, maka tumbuhan tersebut tergolong bunga berbiji sedikit. Sedangkan bunga yang tergolong berbiji banyak apabila memiliki biji berjumlah lebih dari sama dengan 6, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di metode penelitian. Kemudian, dari 35 famili tumbuhan monokotil yang tersisa dengan bunga berukuran besar, menunjukkan bahwa mayoritas yang memiliki bunga berukuran besar juga memiliki biji berjumlah banyak. Hal ini seperti yang dapat dilihat pada data tabel 1 juga, bahwa 31 famili dari 35 famili memiliki jumlah biji yang banyak dengan bunga berukuran besar. Sementara itu, famili tumbuhan monokotil dengan bunga besar dan jumlah biji sedikit hanya sebanyak 4 famili saja. Kemudian, dari hasil yang tidak dapat dikategorikan karena tidak memenuhi 2 sifat yang diteliti, terdapat 5 famili tumbuhan monokotil, yang 1 famili memiliki bunga besar dengan sedikit biji, kemudian 3 famili memiliki bunga kecil dengan biji sedikit, dan 1 famili terakhir yakni Asteliaceae memiliki bunga berukuran kecil dan juga bunga berukuran besar dengan jumlah biji yang sedikit. Dengan demikian, dari banyaknya variasi sifat ini, kelima famili tersebut tidak termasuk ke dalam kategori seperti yang telah dijelaskan di awal. Dari data yang ditampilkan pada tabel 1, kita dapat mengetahui bahwa terdapat korelasi antara ukuran bunga dengan jumlah biji yang dimiliki. Next. Kemudian dari data tabel 1, hasil tersebut dianalisis lebih lanjut secara statistik dengan beberapa metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi hubungan filogenetik antara ukuran bunga dengan jumlah biji yang dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel, nilai p-value yang tidak signifikan dicatat dalam huruf tebal, yang berarti sifat-sifat tersebut berevolusi di bawah evolusi Brownian. Kemudian, untuk analisis statistik Peebles lambda, nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa nilai tersebut secara bertahap mengalami perubahan, sehingga nilai lambda yang mendekati 0 menunjukkan bahwa tidak adanya sinyal filogenetik, sehingga terjadi evolusi sifat sebagai respon terhadap proses selektif. Dengan demikian, berdasarkan tabel 2 ini, peneliti mengkonfirmasi bahwa evolusi sifat individu yang diteliti ternyata dibatasi secara filogenetik. Next. Selanjutnya, pada gambar tersebut menggunakan rekonstruksi ancestral dari ukuran bunga dan jumlah biji berdasarkan metode pohon filogenik dan karakter stokastik menunjukkan bahwa bunga besar dan banyak biji berasal dari ancestor dalam satu famili monokotil. Dijelaskan bahwasannya di gambar tersebut tingkat transisi antara keadaan ukuran bunga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah biji, menunjukkan bahwa jumlah biji berevolusi jauh lebih konservatif daripada ukuran bunga. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergeseran tingkat transisi yang bias menunjukkan kombinasi berdasarkan keadaan tertentu, terutama garis keturunan dengan satu ataupun beberapa biji memiliki tingkat transisi yang lebih tinggi menuju perubahan pada bunga kecil, dan garis keturunan dengan banyak biji memiliki transisi tinggi menuju ke bunga besar. Meskipun bunga besar dengan banyak bunga berbiji dan bunga kecil dengan buah tunggal ataupun beberapa biji paling sering ditemukan dalam famili monokotil yang masih ada. Kemudian adanya kombinasi alternatif seperti bunga besar dengan beberapa buah unggul dan buah kecil dengan buah unggul terjadi secara sporadis yang terjadi pada gambar 1A. Kemudian pada gambar 1B dan 1C itu merupakan peta karakter stokastik berdasarkan model probabilitas, menunjukkan bahwa dalam famili monokotil telah menghabiskan lebih banyak waktu total dalam bunga besar dengan banyak biji dan bunga kecil dengan satu biji pada beberapa negara unggulan daripada negara bagian lain. Kemudian terdapat kekurangan pada jurnal yang kami review, masih belum menemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam total waktu yang dihabiskan di setiap negara bagian ketika setiap sifat dianggap secara event independen. Itu terdapat pada gambar 1B.
Hasil tersebut didukung dengan menunjukkan bahwa kemungkinan berkembangnya banyak biji atau satu dan beberapa biji itu tergantung pada ukuran bunga itu sendiri. Next. Kemudian pada gambar tersebut menyajikan aplikasi dari dua metode yang berbeda, salah satunya yakni maksimum likelihood pada gambar 2A dan metode reverse jumps pada gambar 2B. Hal tersebut memberikan bukti dari filogenetik dalam rentang kedekatan kekerabatannya terhadap evolusi itu berkorelasi kuat antara ukuran bunga dan jumlah benih. Kemudian perkiraan tingkat transisi antara negara-negara dalam model transisi secara independen dan dependen. Artinya pada kedua gambar tersebut model dependen yang lebih banyak parameternya menunjukkan persamaan yang lebih baik daripada model independen yang lebih sederhana. Itu menunjukkan gambar 2A maupun gambar 2B. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran bunga dapat mempengaruhi evolusi jumlah benih ataupun sebaliknya. Dengan demikian bahwa tingkat transisi dari satu ataupun beberapa ke biji jauh lebih tinggi dalam garis keturunan dengan ukuran bunga yang lebih besar daripada dalam garis keturunan ukuran bunga yang lebih kecil. Next. Berikutnya adalah penjelasan untuk korelasi. Korelasi di antara sifat-sifat reproduksi dan pernyataan bahwa kombinasi tertentu mungkin adaptif pertama kali diusulkan oleh Stebbins pada tahun 1951. Namun, karena tidak tersedianya data filogenetik untuk tanaman berbunga pada saat itu, data sifat yang digunakan oleh Stebbins untuk mengusulkan korelasi mungkin tidak independen secara filogenetik. Stebbins mendemonstrasikan bahwa beberapa karpel berbiji diasosiasikan dengan bunga tanpa mahkota dan banyak karpel berbiji diasosiasikan dengan bunga yang memiliki mahkota. Bunga kecil umumnya tidak memiliki mahkota dan bunga besar hampir selalu memiliki mahkota. Dengan demikian, Stebbins mungkin telah mengantisipasi tren yang diamati di sini. Penting untuk dicatat bahwa sistem perkawinan mempengaruhi evolusi banyak sifat reproduksi. Berikutnya adalah pemilihan kerabat. Hubungan antara bunga besar dan banyak bakal biji dikemukakan oleh Bawa pada tahun 2016 berdasarkan studi sebelumnya dari Kress pada tahun 1981 yang menunjukkan korelasi antara kumpulan serbuk sari termasuk poliat dan ovarium multiovulasi. Wilson pada tahun 1979 menyatakan bahwa evolusi mekanisme penyerbukan khusus adalah prasyarat untuk evolusi ovarium multiovulasi. Bunga besar memang sering diserbuki oleh penyerbuk khusus seperti burung, kelelawar, lebah soliter besar, dan kumbang. Bahwa pada tahun 2016 lebih lanjut menyatakan bahwa penyerbuk khusus sering mentransfer serbuk sari secara massal sehingga meningkatkan keterkaitan genetik benih dalam buah.
Harder dan Johnson pada tahun 2008 juga mempertimbangkan hubungan antara kumpulan serbuk sari dan penyerbuk, juga mengacu pada signifikansi adaptif kumpulan serbuk sari dalam hal peningkatan kemungkinan biji dalam buah menjadi kerabat. Next. Selanjutnya, Panel dan Labucci pada tahun 2013 berbeda pendapat dengan Bawah dan mengatakan bahwa paternitas ganda banyak terjadi pada tanaman yang memiliki banyak bakal biji atau biji, yaitu pada tanaman yang mengalami self-incompatibility. Setelah dilakukan pengkajian ulang berdasarkan literatur-literatur yang digunakan untuk mendukung pendapat tersebut, ditemukan bahwa penjelasan sebenarnya adalah multiple paternity jarang terjadi dan biji yang menghasilkan buah umumnya hanya dibuahi oleh satu atau sedikit polen. Hal ini juga telah dibuktikan oleh peneliti bahwa sebagian besar buah memiliki satu polen donor. Kebanyakan kasus multiple paternity juga diikuti dengan kemungkinan adanya ketidakseimbangan peran polen atau jumlah polen yang tidak melebihi 2. Hal tersebut memperkuat pendapat bahwa buah dengan banyak bakal biji atau biji umumnya memiliki satu ayah, sedangkan multiple paternity lebih sering terjadi pada bunga yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, bunga dengan ukuran lebih besar serta memiliki multi-ovulate ovaries mungkin terkait dengan berbagai karakter lain seperti evolusi kumpulan polen, polinator khusus, serta kekerabatan antar biji dalam buah. Bunga dengan ukuran yang lebih besar umumnya dapat menarik polinator khusus sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga keterkaitan genetik pada biji dapat lebih besar. Agen penyebar biji juga berkemungkinan terlatih dalam memilih jumlah biji dalam satu buah, yang mana satu atau sedikit biji lebih banyak dipilih dari bunga yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya. Satu bakal biji dan produksi biji dalam ukuran yang sedikit. Mungkin kedua memiliki banyak Halo, apakah suara saya terdengar? Kecil suaranya. Suaranya kok nggak kedengaran ya? Bapak, halo. Apakah sudah terdengar? Oh, ya, sudah. Mohon maaf Bapak, tadi ada kendala. Saya lanjutkan. Jadi menurut Bell 1985 dan Primax 1987, evolusi dari ukuran bunga dipengaruhi oleh alometri yang biasa diakibatkan oleh faktor genetik atau lingkungan, yang dimana memiliki korelasi dengan teori Darwin dan seleksi seksual oleh Bell 1980. Menurut Primax 1965, bunga kecil cenderung memiliki satu bakal biji dan memproduksi biji dalam jumlah yang sedikit pula. Produksi biji ini juga dipengaruhi oleh musim, di mana bunga yang diproduksi di awal musim cenderung memproduksi lebih banyak biji dibandingkan bunga yang muncul di akhir musim. Selain itu, adanya pembatasan polinator juga mengurangi jumlah bakal biji. Namun pada beberapa spesies, seperti
seperti Collinsia parsilora dan Plastiris ongesta memiliki korelasi yang negatif atau tidak memiliki hubungan sama sekali pada Rapidus sativus. Selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar angiospermae dapat dibedakan dalam dua kategori, bunga besar dengan berbiji banyak dan bunga kecil dengan berbiji sedikit yang dapat dijelaskan dengan seleksi kerabat atau kin selection. Seleksi dapat terjadi di antara buah pada kasus bunga kecil dan agregat menjadi perbungaan kompak. Sifat terkait lainnya seperti kumpulan beberapa butir serbuk sari dan mekanisme polinasi khusus pada kasus bunga besar dengan berbiji banyak serta monad dan polinator umum atau polinasi abiotik pada bunga kecil berbiji sedikit mungkin berevolusi bersamaan dengan perubahan bunga dan jumlah biji. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Pak Jati. Oke, penelitian yang cukup menarik. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya? Oke, penelitian yang menarik ya. Saya apresiasi dengan penelitiannya itu berkaitan dengan besar kecilnya bunga ini. Ini juga kita kadang-kadang tidak berpikir ke arah itu ya. Besar kecilnya bunga, kemudian jumlah biji, kemudian model-model penyerbukan ya, penyerbukan apakah bunga besar itu diserbuki oleh serangga tertentu dan sebagainya. Ini sangat menarik. Barangkali nanti ada adik penelitiannya itu yang aneh-aneh gitu ya, yang apa namanya dalam pikiran orang lain barangkali tidak dapat diungkapkan, tetapi ternyata dari berbagai tinjauan ukuran besar kecilnya bunga, kemudian jumlah biji, penyerbukan atau polinator ini wah sangat menarik sekali. Memang ilmu sekarang itu terus berkembang terus ya. Oke, barangkali ada adik-adik yang ingin menanyakan pada presenter gitu, monggo silakan. Kalau belum ada Mas Harul ya, mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok A atau C nanti. Kalau Mas Harul ini kelas sekarang kelas A ya? Oh ya. Monggo silakan yang kelas C ya. Oh kelas A. Oh silakan kalau mau presentasi. Baik, saya izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Yang ini kami dari kelompok dengan berjudul struktur terkait perlindungan objek dan penyebaran benih pada Gymnospermae hijau Next. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok ini. Next.
Berikut dari jurnal yang kami buat. Next. Baik. Istilah gymnospermae berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti biji telanjang. Gymnospermae merupakan kelompok besar yang terdiri dari terdiri 4 dari 5 garis keturunan spermatofit, yaitu Cycas, tumbuh ujung, dan Netel. Evolusi dari progymnospermae. Meski belum jelas apakah semua dari moyang yang sama atau lebih, hipotesis pertama menunjukkan bahwa Aneurophytales merupakan nenek moyang kelompok progymnospermae. Hipotesis lain menunjukkan bahwa gymnospermae adalah polyphyletic yang berevolusi dari Aneurophytales, sedangkan dan dari Archaeopteryx. Hubungan filogenetik 5 kelompok tumbuhan berbiji termasuk Angiospermae belum dijelaskan secara jelas karena kurangnya analisis molekuler pada masa penting. Di sisi lain, biji yang masih tidak mewakili keanekaragaman penahan. Meskipun saat ini monofilet, hubungan mereka dengan fosil yang sudah masih sulit. Ini dikembangkan dari Biospermae para peneliti. Studi tentang evolusi gymnospermae selalu dianggap dalam memahami asal-usul dan evolusi bentuk biji. Gymnospermae melindungi biji atau ovula dengan struktur aksesorius yang berasal dari jaringan. Sebaliknya, beberapa spesies memiliki jaringan daging yang terikat dengan bakal biji atau benih. Struktur ini independen berevolusi dari anatomi yang beragam, menunjukkan evolusi yang konsisten. Membuktikan adanya korelasi antara biologi dan benih yang diperoleh hewan. Dia mendukung gagasan bahwa produksi struktur daging meningkatkan keberhasilan reproduksi dengan menarik pemakan buah untuk menyebarkan benih. Pendapat ini dipertanyakan oleh Dunove. Ia mengatakan bahwa spesies Biotheus dengan struktur berdaging mungkin saja hasil diversifikasi yang lebih tinggi seperti pada tanaman bunga. Ini menunjukkan distribusi reproduksi tidak dapat dijelaskan oleh satu hipotesis saja, namun menegaskan bahwa kombinasi monoeci dan bioeci berdaging masih banyak ditemukan pada spesies yang masih ada pada tumbuhan runcing. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan keragaman struktur mirip buah atau berdaging dan mengulas dalam taxa beragam gymnospermae yang masih serta mempertimbangkan beberapa hipotesis yang tersedia saat ini mengenai asal-usul struktur berdaging. Next. Yang pertama yaitu ordo Cycades. Ordo Cycades terdiri dari 10 genus yaitu Boenia, Ceratozamia, Cycas, Dayun, Encephalatos, Lepidozamia, Macrozamia, Microcycas, Strangeria, Zamia, dan Zamia. Lalu dikelompokkan menjadi 3 famili yaitu Cycadeaceae, Strangeraceae, dan Zamiaceae. Sekitar 330 spesies Cycas diketahui saat ini bersifat dioecious. Tumbuhan yang termasuk dari Cycades adalah pakis haji. Pakis haji berbentuk seperti kelapa sawit dan sering digunakan untuk tanaman hias. Jenis ini dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Ciri-ciri umum dari ordo Cycades adalah berupa pohon seperti kelapa sawit dengan pertulangan daun sejajar, serta berumah dua yang artinya ada tanaman jantan yang menghasilkan strobilus jantan dan tanaman betina yang menghasilkan strobilus betina pada tanaman yang berbeda. Anggota ini menghasilkan strobilus yang besar, meskipun demikian rata-rata reproduksinya rendah. Dari 15 hingga 20 strobilus yang dihasilkan tumbuhan Cycas jantan, hanya 1 atau 2 saja yang siap melepaskan serbuk sarinya. Strobilus jantan ini menghasilkan aroma yang membuat serangga tertarik untuk datang. Setelah datang, serangga tersebut akan memakan strobilus dan berkembang biak. Pada saat yang sama, strobilus betina menghasilkan bau yang dapat mengusir serangga yang datang kepadanya. Setelah beberapa waktu, strobilus betina menghasilkan aroma yang justru menarik serangga yang berasal dari strobilus jantan, sambil membawa mikrospora dari strobilus jantan. Lalu serangga tersebut menuju strobilus betina dan terjadilah polinasi.
Benih dewasa dari berbagai spesies memiliki kulit biji yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu sarkotesta, sklerotesta, dan membran tipis yang membungkus jaringan gametofit betina. Lapisan-lapisan yang berbeda ini berasal dari diferensiasi integumen ovula tunggal. Next. Selanjutnya adalah Ginkgoales. Ginkgoales merupakan kelompok tumbuhan pada Gymnospermae yang hanya memiliki satu jenis spesies yang masih bertahan dan dapat ditemukan pada masa sekarang, yaitu Ginkgo biloba. Ginkgoales memiliki akar mikoriza dan memiliki batang yang tinggi dengan banyak cabang lateral. Daunnya sederhana, spiral, petiolat, dapat gugur dan berbentuk seperti kipas dengan venasi dikotomi yang terbuka. Daunnya terbentuk pada pucuk panjang dan pucuk pendek yang kokoh. Tunas reproduktif dari Ginkgoales yang mengandung polen memiliki bentuk seperti kerucut yang dimodifikasi seperti kakil dan terdiri dari sumbu yang mengandung banyak mikrosporofil spiral yang berbentuk seperti tangkai. Dan masing-masing dari tunas polen ini mengandung sepasang apikal mikrosporamia yang memanjang dan berjumbai. Tunas reproduksi yang berovulasi terdiri dari batang yang muncul dari ketiak daun tunas pendek yang mengandung 2 ovula tegak dan masing-masing memiliki kerah basal. Bijinya berbentuk seperti buah berbiji atau drupe dengan integumen yang memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan keras serta lapisan luar yang berdaging. Embrio dari tumbuhan ini memiliki 2 kotiledon dan tanaman ini diserbuki dibantu oleh angin. Next please. Selanjutnya yakni Coniferales. Coniferales mulai ditemukan pada pertengahan Mesozoikum dan menempati sebagian besar wilayah dunia, tetapi ordo tersebut menurun dalam keanekaragaman dan kelimpahan setelah munculnya Angiospermae. Coniferales dikelompokkan 7 atau 8 famili dengan 630 spesies. Coniferales yang masih ada dikelompokkan ke dalam 7 atau 8 famili, sekitar 68 negara dan 630 spesies yang masih hidup dan statusnya sebagai monofilatik lab dalam dekade terakhir. Studi filogenetik menyebutkan genetales dalam tumbuhan conifers termasuk saudara dari Pinaceae. Ordo Coniferales memiliki berbentuk pohon atau perdu, memiliki daun berbentuk jarum, sisi, klineris atau melebar, serta memiliki strobilus jantan tunggal, strobilus betina majemuk. Keduanya berbentuk mengerucut, tetapi betina menyerupai kerucut. Ordo Coniferales termasuk ke dalam pohon atau perdu dari periode Carboniferous. Daun kelompok Coniferales berbentuk jarum, sisi, klineris atau melebar. Strobilus jantan tunggal berbentuk kerucut, strobilus betina majemuk sering serupa kerucut. Coniferales disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka, ditandai dengan strobilus bertekstur seperti sisik homolog dengan daun. Aksila berada di dalam antara biji dan celah daun. Pada bagian aksilanya, sisik benih berada di antara biji dan celah daun. Benih pembawa ovula skala mewakili pembelahan pendek sehingga memiliki perkembangbiakan yang relatif lama. Biji berbentuk strobili kerucut yang disebut sebagai benih di kelompok Coniferales adalah sistem bercabang homolog dengan perbungaan di spesies Angiospermae. Setelah itu, strobili pada Coniferales adalah hasil modifikasi dari daun. Strobilus adalah struktur senyawa yang diturunkan dari sistem cabang yang dimodifikasi, terdiri dari pusat sumbu yang menyandang daun termodifikasi yang disebut brad, masing-masing yang menggantikan struktur pembawa benih yang disebut skala ovuliferus. Biji conifers dimodifikasi dari daun dan sisik ovuliferus berkurang dan struktur pucuk aksila yang merata masing-masing brad memiliki tunas cabang sistem terdiri dari sumbu, bantalan daun steril dan 1 hingga lebih bakal biji. Terdapat 6 spesies Coniferales yang belum punah, yaitu famili Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae, Cephalotaxaceae, dan Araucariaceae. Sedangkan famili Palissiaceae sudah punah. Hal ini juga dikatakan oleh Fit dan Bernard bahwa beberapa
berasal dari trias akhir, misalnya Palisiciae punah melalui zaman Kapur akhir hingga Paleosen. Next. Berikut adalah gambar dari Coniferales dari beberapa negara. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan singkat terkait morfotipe untuk penyebaran konifer. Jadi pada kelompok Coniferales ini ada beberapa jenis morfotipe yang bisa dikatakan berhubungan dengan proses evolusi, di mana kehidupan ini itu pada morfotipe untuk secara fungsional pada Coniferales itu tuh ada sekitar 9 yang telah diidentifikasi. Dari 9 yang telah diidentifikasi itu ada 4 jenis morfotipe dari diaspora atau biji pada kelompok Coniferales itu tuh yang termasuk kelompok Zoocorus. Dalam artian itu penyebarannya itu bergantung secara lingkungan itu bergantung oleh hewan atau animal. Nah di sini 4 morfotipe tersebut itu ada yang jenis aggregate fructoid, dalam artian itu biji yang dihasilkan pada kelompok ini itu sifatnya itu beragregat, dalam artian itu memiliki struktur brag, sisik, dan juga sitcone. Jadi masih seperti kelihatan biji utamanya. Nah, kalau di sini dilihat pada tabel 1 itu ada 2 genus yang termasuk kelompok agregat fructoid. Jadi seperti buah dan dia tuh bentuknya beragregat. Itu dalam Microcacris dan Saxegotae. Itu dapat dilihat lebih jelas pada tabel. Lalu yang kelompok kedua itu adalah adornate fructoid. Jadi seperti buah juga bijinya, namun di sini itu ada bagian biji, yaitu pada bagian bawah itu tidak selimutnya tidak tertutupi atau tidak dilapisi oleh atau tidak ditutupi oleh lapisan tertentu. Lebih difokuskan pada sifat atraktif atau jadi sifatnya itu menarik, dalam arti itu untuk menarik perhatian dari serangga atau dari hewan sifatnya itu disperser atau penyebar biji, sehingga di sini tidak semua bagian itu tertutupi. Jadi yang terlihat pada gambar pada bagian D ya, bagian kanan, bagian atas itu ada bagian biji yang tidak terselimutnya, tidak tertutupi oleh bagian yang termodifikasi pada biji tersebut. Jadi ini lebih fokus ke sebagai atraktan untuk penarik. Dan ada beberapa genus yang dapat dilihat pada tabel 1 yang termasuk ke dalam kelompok biji versi adornate fructoid. Lalu untuk tipe ketiga yaitu adalah Beckett fructoid, di mana ini yang dapat dilihat pada gambar G yang bagian kanan tengah. G itu dia bijinya terlihat tapi ada terselimuti semacam daging buah, walaupun ini sebenarnya bukan daging buah, ini melainkan bagian dari biji yang mengalami modifikasi, jadi lebih seperti berdaging, fleshy, dan lebih ke bentuk berry. Kalau kita hubungkan dengan kelompok Angiosperm yang buahnya itu bentuknya kategori berry. Jadi mana itu ada 4 ya, kalau ada di tabel itu ditunjukkan 4 jenis genus yang genus pada famili Coniferales. Di sini tuh pada kelompok Coniferales yang termasuk dalam Beckett fructoid. Dan yang terakhir itu adalah drupe-like fructoid, di mana ini seperti buah juga bijinya, namun untuk strukturnya itu lebih menggambarkan pada buah stone fruit. Jadi lebih kalau di Angiosperm ya seperti buah apel gitu. Jadi ada daging buahnya dan biji itu di bagian tengah. Dan itu dapat dilihat contohnya pada gambar kanan yang bagian terakhir, bagian bawah yang H itu, Orea nucifera. Nah dari semua 4 ini itu ada semacam keterkaitan pada evolusi, bahwa pada tanaman kelompok Coniferales ini tuh mereka beradaptasi, mengalami suatu mutasi atau adaptasi untuk menyesuaikan penyebaran bijinya sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi melihat kondisi dan melihat jenis hewan yang berada di daerah lingkungan tersebut. Sehingga dari sinilah tergambar, ada jalan evolusi terkait kelompok Coniferales ini untuk pada morfotipe unit penyebarannya. Next. Baik, yang berikut itu kami besar Wesius dalam Wesius serta famili ini terdiri dari 20 genus dan 10 spesies yang tersebar di area tropis dan subtropis belahan bumi selatan. Ciri umum dari famili ini yaitu kunjung atau stobulus berbentuk mengucap, juga membulat, dan dapat ditemukan pada ujung maupun ketiak aksilar setiap bulan.
pada proses pembentukan biji menyerupai buah, jumlah biji tiap kunjung akan tereduksi menjadi 1 biji, kemudian terkukus seluruh atau sebagian oleh jaringan lunak. Nah, setelah bakal biji pertama terbuahi, bakal biji lain yang tidak terbuahi akan menyerupai mangkuk, sebentuk biji dan menjadi matium letak di tentakel. Kemudian epimatium tersebut memadat, menyatu dengan bakal biji atau melekat dengan bakal biji membentuk sukulen pulp. Sukulen pulp ini dapat disebut para buah semu yang memiliki warna bervariasi dan epimatium sendiri yang terbentuk dari warna bervariatif dan berair ini berfungsi untuk perhatian burung sebagai pasar hingga biji dari kelompok supaya dari ini dapat besar. Perspektif dari saya dapat lihat pada di bagian kanan video dan nukleus. Nah, ketiga ini memiliki morfotipe penyebaran unik konifer berupa adonet terkait seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, Dacrydium cupressinum dan Podocarpus macrophyllus memiliki struktur biji yang hampir sepenuhnya terbungkus oleh cupressinum dan Podocarpus macrophyllus memiliki struktur biji yang hampir sepenuhnya terbungkus oleh epithelium. Sedangkan Philopadus tidak terbungkus oleh epimatium, namun digantikan oleh aril. Baik. Selanjutnya yaitu family Taxaceae. Taxaceae merupakan pohon atau semak yang berukuran kecil hingga sedang, yang bersifat dioecious atau berumah dua dengan kerucut ovuliferus dan ovula soliter. Struktur berdaging yang dimiliki oleh family Taxaceae ini yang mengelilingi biji disebut sebagai aril atau arilus, yang berasal dari funiculus di dasar benih dan akan berubah warna dari hijau menjadi merah saat tanaman ini matang. Saat penyerbukan, integumen bakal biji akan menghasilkan mikrofil dan setelah pembuahan akan mengeras. Family Taxaceae ini terdiri dari 6 genus. Yang masih ada termasuk 2 sebelumnya telah dipisah menjadi Cephalothosaceae dan Taxaceae. Cephalothosaceae ini dibagi menjadi 2 yaitu Amanthotaxus dan Cephalotaxus, dan 4 lainnya yaitu Austrotaxus, Pseudotaxus, Taxus, dan Thorea. Asal evolusi dari struktur berdaging aril atau arilus dari Taxaceae ini di dalam genus dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri dari Austrotaxus, Pseudotaxus, dan Taxus yang memiliki struktur aril berbentuk seperti cangkir yang terbuka dan tidak menyatu atau tidak sepenuhnya menyelimuti biji. Sedangkan pada 3 genus lainnya yaitu Amanthotaxus, Cephalotaxus, dan Thorea memiliki aril yang menyatu dengan bakal biji sehingga terlihat seperti menyelimuti biji seutuhnya. Selain itu, pola pertumbuhan aril dan beberapa karakteristik histologisnya menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok ini. Tahap awal pengembangan struktur berdaging aril dari 3 genus di mana aril dimulai oleh 2 primordia lateral, kemudian membentuk cincin primordium pada genus Pseudotaxus, Taxus, dan Thorea. Sementara lobus awal yang berbeda tidak terlihat di Cephalotaxus dan Amanthotaxus. Contoh dari spesies dari family Taxaceae dapat diamati pada gambar di samping, yaitu terdiri dari spesies Taxus baccata yang struktur berdagingnya tidak sepenuhnya menyelimuti biji. Kemudian untuk Thorea nucifera dan Cephalotaxus harringtonia memiliki struktur daging aril yang sepenuhnya menyelimuti biji. Next slide.
Baik, selanjutnya yaitu untuk family Cupressaceae. Cupressaceae merupakan family yang tersebar luas dan memiliki daun yang selalu hijau atau sering disebut dengan tanaman evergreen. Tanaman ini bersifat monoecious atau dioecious serta kayu dan daunnya memiliki aroma yang khas. Juniperus merupakan satu-satunya spesies dari genus Dioecious yang buahnya ini berevolusi menjadi bentuk kerucut dan berdaging atau sering disebut dengan fleshy cones yang biasanya dikonsumsi oleh burung dan hewan mamalia kecil lainnya. Tanaman juniper sendiri ini merupakan tanaman semak dengan buah berukuran kecil seperti beri. Biji tanaman juniper ini sangat kompleks dan terdiri dari brake yang bersifat steril dan berbentuk globus menyerupai buah beri yang sepenuhnya membungkus biji tersebut. Saat buah masak, kaun berkurang dan mulai nampak buah yang berdaging dan berwarna. Pada spesies juniper lainnya seperti Juniperus communis dan Juniperus sabina ini memiliki buah beri berwarna biru dan dilapisi oleh lapisan tipis lilin berwarna putih. Kemudian pada spesies lain seperti Juniperus oxycedrus, buahnya cenderung berwarna coklat kemerahan. Next slide. Selanjutnya yaitu Ordognatales yang mencakup famili Gnathaceae, Ephedraceae, dan Welwitziaceae. Ephedraceae masing-masing yang mereka bertiga ini masing-masing memiliki satu genus atau disebut family monotypic. Genus pada family tersebut yaitu Gnetum, Welwitschia, dan Ephedra. Satu-satunya spesies dari Welwitziaceae yaitu Welwitschia mirabilis yang terdapat yang endemik pada gurun Namib. Kemudian contoh dari Gnethaceae dan Ephedraceae yaitu ada Gnetum, Gnemon, dan Ephedra distasia. Berbeda dengan Gymnospermae lainnya, Gnetum dan Ephedra mengalami pembuahan bersamaan. Pembuahan ganda pada Angiospermae mengarah pada pembentukan satu zigot dan endosperma sekunder, sedangkan pada Gnatales, dua sperma bergabung dengan dua inti dalam bakal biji, menghasilkan dua embrio yang hanya salah satu akan bertahan hingga dewasa. Berikut merupakan tabel 2 yaitu ringkasan unit penyebaran dari bagian berdaging pada genus Gymnospermae. Pada tabel 2 tersebut menunjukkan sebagian besar genus termasuk spesies dengan struktur seperti buah berdaging yang dapat disebarkan salah satunya oleh hewan. Pada kelas Cisadea dan Lycosaceae, bagian berdaging yang ditemukan yakni Sarcotheca, pada Crypsaceae yakni Brachycele, pada Taxaceae yakni Aril, pada Podocarpaceae yakni Brex Epimethium, Aril dan Receptacle, pada Ephedraceae yakni Fertile Brex, dan pada Gnethaceae yakni Sarcotheca. Pada bagian Sarcotheca merupakan lapisan keluar dari ovula yang berwarna cerah, berdaging serta dapat dikonsumsi. Pada bagian ini mengandung pati dan sering dikonsumsi oleh serangga atau hewan pengerat seperti kelelawar yang mampu menyebarkan benih secara lokal. Sarcotheca juga mengandung asam lemak yang mengalami oksidasi selama proses pematangan, sehingga dapat menghasilkan bau busuk pada benih tersebut. Pada bagian Brex merupakan struktur majemuk dari sistem cabang modifikasi yang terdiri dari beberapa bagian seperti poros tengah yang dapat menghasilkan daun termodifikasi. Pada Araucariaceae, Brex menyatu dan memiliki pasangan fisik proksimal ovaliferous, sedangkan pada spesies Podocarpaceae memiliki ciri berdaging dan menunjukkan modifikasi berbentuk seperti kerucut. Kemudian pada bagian Aril, memiliki bagian berdaging yang mengelilingi biji dan berasal dari funiculus. Pada bagian Epimethium di sebagian besar kelas, Brex dapat ditutupi oleh epimethium berdaging yang berwarna kuning, merah, ataupun hitam pada saat sudah dewasa. Epimethium yang berdaging dapat dikonsumsi oleh hewan seperti burung dan ikan. Pada bagian receptacle terbentuk dari bakal biji yang telah dibuahi. Kemudian pada Dacrycarpus, Podocarpus, Acmopil, dan Falcatifolium terdapat benih yang tertutupi oleh epimethium yang duduk di receptacle. Next slide, please.
Selanjutnya adalah perspektif evolusi dari segi struktur berdaging biji gimnospermae. Mekanisme persebaran biji pada tumbuhan adalah strategi yang penting untuk tumbuhan karena tumbuhan adalah organisme immobile dan memiliki mekanisme biologis yang mencegah untuk kawin sedara. Hal ini menyebabkan adanya perubahan karakteristik tumbuhan berdaging pada gimnospermae dalam meningkatkan keberhasilan reproduksi tanaman berbiji. Perkembangan struktur ini dilalui melalui beberapa faktor seperti genetik, transkripsi, hormon, kondisi lingkungan, serta epigenetik. Mekanisme seluler yang mengatur perkembangan organ buah dijelaskan salah satunya dengan gen Matchbox pada konifer yang terlibat pada diferensiasi biloba pada taksa bakata. Gimnospermae sendiri memiliki struktur berdaging yang memiliki karakteristik morfologi yang hampir sama pada buah botanikal, misalnya pada buah tomat. Evolusi pada daging buah adalah perubahan dari struktur yang bertindak sebagai sistem pertahanan dalam melawan herbivora pada biji tanaman yang primitif. Struktur tanaman berdaging berevolusi dari biji yang telanjang rentan dan bertindak dalam melindungi isinya. Kemudian evolusi terjadi ketika herbivora dapat mengatasi pertahanan ini. Hal ini termasuk ke dalam tahap protofrugivores yang akan menyebarkan benih tanaman dalam mempertahankan pulp yang lebih baik daripada penyebaran secara abiotik yang mana dapat menyebabkan koevolusi. Salah satu adaptasi suboptimal dari struktur berdaging gimnospermae adalah struktur berdaging yang beracun untuk menghindari penghancuran benih oleh frugivora yang tidak menyebar. Adanya pulp yang beracun ini merupakan mekanisme dalam pertahanan dalam melawan herbivora. Struktur berdaging ini juga memiliki fungsi lain yang terbukti pada Podocarpaceae yang menunjukkan bahwa wadah dari daging melindungi benih dari kerusakan seperti kekeringan serta dapat memperpanjang viabilitas benih. Kemudian mengenai perspektif evolusi dari segi struktur biji berdaging gimnospermae, melalui banyak jalur ontogenesis yang berbeda, evolusi sifat struktur daging telah terjadi berkali-kali secara independen, di mana tumbuhan konifer atau runjung merupakan tumbuhan yang memiliki biji dengan bentuk kerucut atau cones berdaging yang muncul secara independen. Kemudian, spesies tumbuhan cenderung memiliki biji yang lebih besar jika disebarkan oleh angin pada spesies dengan sindrom penyebaran hewan daripada yang tidak terspesialisasi. Kemudian struktur berdaging ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor seperti garis lintang, iklim, ukuran genom, struktur hutan, dan sistem reproduksi. Kemudian tumbuhan gimnospermae lain selain tumbuhan konifer ini hanya memiliki sedikit informasi sehingga hanya sedikit data yang bisa didapatkan. Struktur buah berdaging pada gimnospermae ini mungkin muncul sebagai modifikasi struktur yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk siklus reproduksi tanaman. Lalu adanya fungsi-fungsi untuk siklus tanaman ini memiliki kemungkinan menghambat fungsi lain karena jaringan hubungan yang kompleks bergantung pada sistem dan waktu yang berbeda, sehingga dapat menjelaskan muncul dan hilangnya struktur seperti buah berdaging pada gimnospermae. Lalu struktur berdaging dan zoophyte dalam 4 garis keturunan gimnospermae yang masih ada ini berasal dari waktu yang berbeda. Versi DK tahun 2017 ini meramalkan bahwa pengembangan penyebaran benih oleh hewan dimulai dari Podocarpaceae dan Taxaceae yang terjadi selama Mesozoikum dari Trias hingga pertengahan Jurasik. Sedangkan sifat tersebut yang berasal dari Cretaceae yang tidak lebih dari awal 50 juta tahun yang lalu selama Kenozoikum. Lalu struktur berdaging kemungkinan sudah ada atau muncul mulai dari Ginkgoales yang muncul ketika awal Trias dan selama Mesozoikum. Kemudian jaringan berdaging yang menutupi benih atau biji pada Cicadarales ini muncul pada akhir Paleozoikum dan selama Mesozoikum, di mana benih ini tersebar oleh beberapa kelompok hewan. Next. Lalu kesimpulan yang didapatkan dari presentasi topik ini adalah evolusi struktur mirip buah atau berdaging pada gimnospermae terjadi secara independen dengan tujuan utama sebagai sistem pertahanan untuk melindungi biji karena gimnospermae ini merupakan organisme immobile di mana pembuahannya memerlukan bantuan polinasi dan dispersal oleh angin atau hewan.
yang dimana struktur berdaging biji ini berbentuk kerucut atau cones. Yang saat ini diketahui ada 4 garis keturunan gimnosperma yang masih ada yang memiliki struktur berdaging, yaitu Cicadas, Incoalas, Coniferales, dan Netales. Cicadas memiliki biji dewasa yang dilapisi oleh lapisan yang berasal dari diferensiasi integumen ovula tunggal dengan bagian berdaging yang terdapat pada bagian sarcotesta. Incoalas memiliki biji berbentuk seperti buah berbiji dengan integumen yang memiliki lapisan luar berdaging. Coniferales memiliki biji kompleks berbentuk kerucut dengan kelompok yang terdiri dari famili Podocarpaceae, Taxaceae, dan Cupressaceae. Netales memiliki biji dengan strobilus majemuk serupa dengan kerucut ujung batang dengan bracts yang mengelilingi struktur daun dan betina. Next. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jati. Oke, terima kasih. Dari ketiga-tiganya ini pada gimnosperme secara evolusi ya. Kemudian yang kedua monocotyledone. Dan yang ketiga angiosperme tentang eudicot gitu ya. Oke, saya kira ketiganya cukup menarik. Mungkin ada adik-adik yang ingin menanyakan pada presenter. Monggo. Kalau tidak ada, kami mohon untuk bisa mengirimkan Pak, kelompoknya ya, kelompok. Ada 3 kelompok itu A, B, dan C. Tolong saya dikirim melalui email saya ya, yang itu jati_Baduru itu Yahoo. Ya mungkin kalau belum ada, mungkin saya juga akan sawalan ya, nanti supaya saya tidak terlambat juga nih. Oke, saya kira kita pada hari ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera.